Kembali di Studio Inspirasi Smart Listener, masih bersama dengan Ibu Rosdian di sini. Masih semangat, Bu? Masih. Semangat dong ya. Apalagi di hadapan kita ada Simili Brownies yang berbagai macam varian. Ini dari tadi saya penasaran sebenarnya untuk mencicipi satu persatu varian yang ada di depan kita ini ya. Tapi saya penasaran untuk membuat produk pastinya ada trial and error gitu ya, nggak mungkin sekali buat langsung dapat tek gitu. Apalagi kalau bisnis makanan gitu ya, pasti ujung tombaknya di rasa gitu. Suka baking, hobi baking tapi nggak ada basic basic bisnis gitu ya. Gimana perjalanannya bisa dapat? Nah ini nih formulanya nih, rasanya nih yang oke punya. Kalau dari awal resepnya itu sebenarnya resepnya ini dari 2012 sebenarnya. Dari 2012. Tapi hanya untuk konsumsi di rumah aja. Iya. Itu rasanya dari resepnya itu dari 2012 sampai sekarang nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Oke. Cuman mungkin caranya ya. Kadang errornya di situ. Hasil panggangnya kadang ada yang hangus. Iya. Ada yang rusak apa segala macam seperti itu. Mungkin berbeda suhu itu berpengaruh sama rasa gitu ya. Iya, benar pastinya. Oke, baik. Tapi di awal-awal sampai sekarang gitu ya, dalam perjalanan beberapa tahunnya 2016 ke 2022 kurang lebih udah berapa tahun ya? 6 tahun gak sih? Iya. Nah, benar. 6 tahun itu ini waktu yang cukup panjang ya. Benar. Pelajaran apa sih yang didapat? Banyak ya. Dari kadang juga ya kita bikin gak ada yang laku. Pernah seperti itu. Waktu mungkin ya namanya ya belum rezekinya juga. Iya. Kadang bikin banyak nggak ada yang laku. Satu Jadi pun. Iya, kadang paling ada satu. Ya kalau misalnya sudah kita kan nggak bisa lama juga kan seperti ini. Paling 5 hari, kalau misalnya 5 hari ya udah makan bagi-bagi. Oke. Udah seperti itu. Masa bertahannya 5 hari. Enggak juga, bisa lebih sih sebenarnya. Sampai seminggu boleh. Terus apa lagi? Paling itu aja ya kendalanya, karena kurang promosi kali ya. Jadi kurang ada yang tahu. Benar. Jadi kadang itu yang lakunya kan paling di Gojek atau GoFood saja. Melalui ojol gitu ya. Iya, jadi bener. lebih larisnya di situ karena pasarnya di situ. Benar. Gitu. Kemudian berarti udah ada dong ya customer setia yang sampai sekarang memang selalu kalau mau makan brownies tuh pasti ke Simili Brownies. Iya, alhamdulillah ada. Jadi yang kita punya langganan tetap itu malahan anak mahasiswa. Ya, jadi anak mahasiswa itu yang paling banyak borong browniesnya nih. Oh iya? Anak kedokteran Unhas. Jadi mereka itu kalau untuk penggalangan dana, mereka ngambilnya dari kita browniesnya. Jadi 50 pack, kadang sampai 100 pack seperti itu. Oke. Harganya berapa sih? 50.000. Jadi 50.000 bervariasi ya. satu kotak. Jadi kalau yang seperti mix itu 55.000 silver queen sama cream cheese. Yang lainnya itu 50.000. Seperti itu. Oke, baik, cukup terjangkau Iya, dengan Boleh kalau dilihat ya, cobain ini dulu. coklatnya mewah, coklatnya nggak pelit gitu ya. Boleh kita coba ya? Silahkan dicoba. Mari kita coba. Saya penasaran sama yang silver queen. Dari silver queen ya kan? Silahkan. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Ini baru-baru dibuat tadi kan? Iya. Berarti fresh from the oven gitu ya. Kita cobain smart listener. Gimana? Brownies empuk. Coklatnya asli berasa. Enak sih. Enak, luar biasa. Worth it lah untuk satu kotak harga 50.000 ya. Karena toppingnya banyak dan variasinya
beragam, ada 8 varian kan ya tadi. Iya benar. Nah, kemudian bisa dapat ide untuk mengkreasikan ini menjadi brownies kekinian gitu. Melihat-lihat juga ya dari inspirasi-inspirasi di YouTube, di IG, gimana ya bisa menciptakan suatu brownies yang banyak diminati orang dengan penampilan yang menarik tentunya. Ya sudah kami memberikan variasi topping dengan berbagai macam varian seperti ini. Oke. Iya. Sekarang udah ada karyawan atau gimana? Masih mengerjakan semuanya sendiri atau masih sendiri? Oke. Berarti memang memang karena pembuatannya juga kan dalam skala banyak langsung ya. Jadi kalau 50 itu nggak makan waktu banyak juga. Oke. Sat-sat jadi gitu ya. Karena memang nih kalau brownies itu paling gampang kan, maksudnya hanya diaduk-aduk udah gitu jadi. Tapi jangan salah, takarannya juga harus pas ya kan. Ya, beda bener. Tangan beda rasa. Benar. Nah, pernah nggak sih ada yang minta resepnya gitu terus diajarin? Pernah. Dulu ipar saya dulu pernah. Malahan dia lihat cara bikinnya. Ya. Tapi pada saat dia membuat browniesnya, malahan jadi kayak bolu. Oh iya. Ngembang. Iya. Udah begitu datang komplain, kamu ini. Saya bilang kan lihat sendiri, cara bikinnya lihat sendiri, resepnya lihat sendiri. Iya. Saya juga nggak tahu salahnya di mana. Itulah seperti itu. Beda tangan, beda rasa, beda hasil gitu ya. Semirip apapun resep tuh pasti ada aja yang beda rasanya, ya kan. Sentuhan setiap orang itu memberikan cita rasa yang berbeda di setiap makanan. Saya sendiri percaya itu, gitu. Nah, begitu pula dengan saya yakin Ibu Rosdiana dengan si Mili browniesnya, banyak banget brownies yang sekarang ada. Kalau orang bilang brownies, kayaknya semua orang suka deh ya. Siapa sih yang gak suka brownies? Dimakan dalam suasana apapun juga enak gitu. Apalagi kalau sore-sore sambil ngeteh ya kan. Nah, banyaknya produk-produk serupa. Tentu banyak persaingan dong. Nah, gimana nih si Mili Brownies bisa istilahnya survive gitu dalam persaingan F&B khususnya dengan produk yang serupa? Kalau kami dari Mili Brownies itu tetap menjaga rasa dan kualitas. Pilihan-pilihan bahan pokoknya juga tetap yang berkualitas. Jadi rasa itu nggak akan berubah. Jadi yang tahu Mili Brownies itu dari zaman pernah ya, tante saya dari zaman 2012 dulu sampai sekarang kalau pesan dia cuma komentar begini. Rasanya masih tetap sama seperti dulu, nggak ada yang berubah. Seperti itu. Jadi karena semuanya dipertahankan semua gitu. Menjaga rasa dan kualitasnya. Oke. Tapi kan ini adalah bisnis gitu ya. Walaupun dihandle sama keluarga, namanya bisnis tetap bisnis gitu. Ada pembagian ini nggak sih? Pembagian job desk di antara Ibu Ros, adik dan juga mamah. Siapa yang handle produksi, siapa finance, siapa handle pemasarannya gitu. Kalau boleh mic-nya didekatkan? Kalau sebenarnya sih bisnis ini kami ya peruntukan buat mama tersayang sebenarnya. Jadi 80% itu buat mama semua. Wah. Sehat-sehat selalu ya mamaku ya di sana. Makasih itu banyak doanya. Amin. Terus kalau bagian finance itu adek. Jadi semua dia yang ngatur. Kalau saya sendiri itu yang bakingnya aja. Oke, bagian produksi ya. Segala hal berkaitan dengan produksi pokoknya langsung bahas gitu. Langsung. Hitung-hitung duit, masukkan pengeluaran sama adik gitu adik, ya. Yang nerima omset mama. Mantep pembagiannya. Jadi sama-sama enak gitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan ini Smart Listener bersama dengan si Mili Brownies. Ke depan akan ada apa sih strateginya ke depan dalam bisnis ini seperti apa sih? Kita akan kembali setelah jeda berikut, jangan kemana-mana.